Suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua peserta acara kuliah pagi ini, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ruang Berkarya Ibu-Ibu Profesional yang sebenarnya meminta kulwap, akan tetapi karena pesertanya begitu banyak, maka saya ubah acara kulwap dengan acara kuliah seperti ini. Dan ini kuliah yang pertama yang saya lakukan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kalau kurang-kurang lancar mohon dimaafkan karena ini yang pertama kali. Dalam kuliah ini awalnya adalah ada 3 pertanyaan yang saya ajukan ke RBI, yaitu pertama, apa itu bakat? Kedua, mana yang lebih penting, kerja keras atau bakat? Ketiga, apakah sudah mengikuti tes bakat, dan kalau sudah, tes bakat apa? Rupanya yang menjawabnya ada kira-kira 160 orang, dan juga saya minta RBI mengisi ST30, sehingga ada tambahan 40 pertanyaan yang membuat saya semakin bingung. Jadi saya kumpulkan semua dan saya jelaskan melalui kuliah ini, dengan mudah-mudahan sebagian pertanyaan maupun jawaban bisa tercover dalam kuliah selama kira-kira 1 jam ke depan. Jadi kita mulai dengan apa itu bakat. Menarik, dari semua jawaban yang ada itu macam-macam dan berbeda-beda. Dan menariknya adalah ternyata semua jawaban ini benar. Kok bisa ya gitu? Rupanya pada tahun 2013 itu ada penelitian tentang apa itu talenta di Jerman. Dan ternyata ada 12 buku tentang definisi talenta. Jadi kita balik ke definisi dulu, karena kalau definisi tidak jelas maka kita sulit untuk membahas sesuatu itu. Ini adalah buku-buku yang membahas tentang talenta. Ada 12. Beda-beda nih. Ada yang bilang bakat itu ability, kemampuan. Ada yang bilang bakat itu capacity. Ada yang bilang capability atau komitmen juga. Ada yang bilang competence. Muncul lagi kompetensi, lalu kontribusi, lalu juga pengalaman, lalu juga kinerja, performance. Terus ada traits, ada skills. Kalau dilihat dari 12 definisi ini, itu ternyata dibagi dalam 2 kelompok. Yang warna hitam itu aktivitas, yang warna merah itu sifat. Dan kalau kita bicara bakat dalam konsep talent mapping, kita ikut yang sifat atau traits, bukan yang kata kerja. Ya, jadi ada definisi dari Gallup yang saya ambil bahwa bakat itu adalah pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami, berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Kalau kita hilangkan kata-kata yang berwarna merah, pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami dan berulang-ulang, ini artinya sifat. Sehingga untuk mudahnya, bakat saya sebut sebagai sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Sifat yang produktif. Jadi kita punya banyak sifat, sebagian produktif, sebagian tidak. Yang terkait dengan bakat adalah yang produktif. Kenapa? Karena bakat itu diberikan oleh Allah untuk memberi manfaat pada orang. Jadi harus produktif. Kita bicara fakta dulu nih. Faktanya adalah ternyata gitu di Indonesia ada hampir 90% mahasiswa salah jurusan. Dan ini sudah berlangsung lama. Ya. Ini penelitian 2014. Tetapi ternyata ada penelitian yang sama
yang dilakukan di Amerika pada para sarjana yang baru lulus, rupanya hanya 11% lulusan perguruan tinggi yang dianggap cocok di industri. Dari dua ini sebetulnya kelihatannya ada kaitannya, sebab ini kelihatannya juga karena ada masalah di penjurusannya. Sehingga ada seorang psikolog terkenal, dia berusaha meneliti apa sih yang terjadi dengan anak-anak yang lulus S1 gitu. Jadi dia membuat semacam matriks semacam ini. 70-80% mereka yang lulus perguruan tinggi itu asal kerja. Karena motivasinya adalah gaji. Bekerja sebagai kebutuhan hidup. Dan harapannya tidak ada kecuali yang dicari adalah thanks God it's Friday. Jadi kalau Jumat siang, Jumat sore rasanya lega karena besok libur, Minggu libur. Nanti hari Minggu malam sudah mulai gelisah karena Senin kerja. Ini level paling bawah dan kebanyakan orang bekerja daerah sini. Level berikutnya yang kita cari-cari selama ini adalah yang namanya karir. Motivasinya mirip-mirip, hampir sama, yaitu gaji tetapi ada peningkatan. Bekerja sebagai perlombaan. Sehingga kadang-kadang kalau perlu sikut-sikutan agar bisa naik pangkat. Harapannya tentu saja kekuasaan, kebanggaan naik pangkat. Dan di sini yang dicari adalah promosi. Ada level satu lagi yang paling tinggi dan semua orang sebenarnya bisa sampai pada level ini tanpa perlu melewati level 1 dan 2. Akan tapi saat ini mereka yang ada di level ini hanya sedikit sekali, sekitar 1-2%, yaitu yang namanya level panggilan. Motivasinya perintah Allah. Bekerja sebagai khalifah utusan Allah. Harapannya memberi kontribusi manfaat pada orang lain. Dan yang menarik pada level ini, orang-orang pada level ini itu mencari tugas lebih banyak. Nah, ini lucu sekali nih. Kalau saja kita punya perusahaan di mana pegawainya tuh ada di level ini, maka mungkin enak juga ya, karena semua orang berusaha mencari tugas lebih banyak. Tapi apakah bisa dipaksakan? Itu tanda tanya besar. Apakah kita bisa bilang sama pegawai kita, kamu kerja di sini perintah Allah? Tidak bisa semudah itu. Pertanyaan begini, kok bisa ya orang itu ingin tugas lebih banyak? Ingin lagi. Berarti senang mengerjakannya. Berarti enjoy. Nah, kalau begitu rupanya Allah ingin kita kalau kerja harus enjoy. Itu patokan pertama. Kenapa? Karena kalau kita kerja stres, akibatnya sakit, akibatnya tidak bisa memberi manfaat pada orang lain. Karena betapapun pandainya kita, betapapun pengalamannya kita, kalau sakit maka sudah, stop, tidak manfaat lagi. Jadi Allah ingin kita bekerja dengan enjoy. Nah, ini menjadi clue nih. Kalau sekarang Anda bekerja, ada stres, hati-hati. Semakin banyak stres, berarti semakin tidak cocok pekerjaannya. Kalau sedikit stresnya berarti masih cocok, tapi ada halnya kita mesti perhatikan ya. Jadi intinya itu. Rupanya Allah ingin kita kerja semacam begini. Kan kita selama ini ada kerja, ada libur kan. Kalau karir itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kerja. Nanti liburnya Sabtu, Minggu. Tapi di level panggilan dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semua libur semua. Kalau kita berada pada level panggilan, maka antara kerja dengan libur itu sama. Karena semuanya enjoy. Gimana nih?
Maukah kita naik ke level panggilan? Pasti mau. Cuma masalahnya kita belum tahu bagaimana bisa bekerja di level panggilan. Ya, ini tadi bahas tentang definisi bakat dan fakta yang terjadi. Nah, di sini ada 2 isu penting. Satu tentang pemahaman arti sukses. Kedua tentang sebenarnya manusia itu nature apa nurture. Walaupun sebenarnya ada isu lain, tapi yang terpenting di sini apa itu sukses dan nature dan nurture. Jadi kita kembali ke soal sukses dulu nih, ya. Ini terkait sama pertanyaan kedua saya nih. Yang penting bakat atau kerja keras sih gitu. Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang dua-duanya penting. Memang dua-duanya penting, tapi kan pertanyaannya penting mana bakat atau kerja keras. Ada yang bilang kerja keras lebih penting, karena semua orang-orang sukses selalu bilang suksesnya itu terjadi karena dia kerja keras. Ya, tanpa kerja keras tidak bisa sukses. Beberapa bilang bakat. Coba kita bahas ini. Kita bahas tentang sukses dulu. Ya. Semua orang tanpa kecuali ingin sukses. Tanpa kecuali ingin sukses. Masalahnya adalah definisi tentang sukses tidak jelas. Kalau saya ingin durian, itu jelas. Buahnya berduri, bulat, warnanya kuning hijau, rasanya manis, baunya harum. Itu durian kan? Tapi kalau tambahkan info satu lagi, berserat, maka kita bilang bukan durian, itu nangka. Gitu. Jadi kita tahu persis durian yang mana, nangka yang mana. Tapi kalau ngomong sukses, bingung. Kenapa? Karena kaya raya belum tentu sukses. Pangkat tinggi belum tentu sukses. Kaya raya dan pangkat tinggi juga belum tentu sukses. Lalu yang mana nih? Contohnya gini, kita punya 7 presiden yang pasti pangkatnya tinggi, karena namanya RI 1. Dan pasti kaya raya, sebab kalau pensiun dapat rumah senilai minimum 50 miliar. Nah, di antara 7 yang kita bilang suksesnya mana? Di antara 7 presiden kita yang kita bilang suksesnya mana? Pasti jawabannya 1 atau 2. Ada yang bilang Soekarno, ada yang bilang Soeharto, ada yang bilang Habibie. Terus yang 5 kemana nih? Kenapa mereka tidak dibilang sukses? Di sisi lain, ada juga orang yang kita bilang sukses. Seperti Mahatma Gandhi. Dia memang pangkat tinggi tapi tidak kaya raya. Miskin raya bahkan. Ada lagi Bunda Teresa yang tidak punya pangkat dan miskin. Tapi kita bilang sukses. Nah, dari tanda-tanda itu rupanya yang kita bilang sukses adalah mereka-mereka yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sukses adalah berapa besar manfaatnya bagi orang lain. Nah, kalau itu menjadi sasaran kita, ada masalah. Karena untuk mencapai sukses ada 2 dimensi. Ada jalan sukses, ada cara sukses. Apa bedanya nih? Ada jalan sukses, ada cara sukses. Ya. Kalau kita bikin kalimat tanya, maka caranya bagaimana? Jalannya kemana atau yang mana? Nah, sekarang kita lihat. Kerja keras itu cara atau jalan? Cara kan? Kalau begitu penting cara atau penting jalan? Banyak orang berpendapat bahwa yang penting cara. Karena kerja keras itu cara sukses. Tapi kalau caranya benar, jalannya salah,
maka kita tidak akan bisa mencapai sasaran atau tujuan. Sedangkan kalau jalannya benar dan caranya salah, kita masih bisa mencapai tujuan walaupun lambat. Betul nggak? Jadi kalau caranya benar, jalannya salah, maka kita akan tersesat. Kalau jalannya benar, caranya salah, kita masih bisa mencapai tujuan walaupun lambat. Artinya, jalan lebih penting daripada cara. Dan percaya atau tidak, jalan ini urusan manusia dengan Tuhan. Urusan manusia dengan Allah. Sedangkan cara itu betul-betul urusan manusia. Kalau nggak percaya, coba Anda pikirkan atau bayangkan ketika Anda berdoa setiap hari itu, Anda memohon jalan atau mohon cara? Jalan kan? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tidak pernah kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku pekerja keras. Karena urusan usaha, urusan ikhtiar itu urusan manusia sepenuhnya. Nah itu semua ada dalam ayat-ayat Al-Quran atau di kitab sucinya adalah. Jadi jalan itu lebih penting ketimbang cara. Walaupun dua-duanya penting. Ya, walaupun dua-duanya penting. Karena kalau Anda sudah ketemu jalan tapi tidak usaha, tidak sampai juga. Tapi kalau Anda bekerja tanpa melihat jalannya, maka Anda bisa tersesat. Tapi yang penting di antara dua ini adalah jalan. Jadi isunya sekarang adalah bagaimana menemukan jalan sukses kita masing-masing. Bagaimana menemukan jalan sukses kita masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang paling tahu jalan suksesnya masing-masing? Banyak orang yang menjawab, ya masing-masing orang. Enggak mungkin, karena justru sekarang ini banyak orang yang tidak tahu jalan suksesnya. Dia hanya tahu bekerja keras tanpa tahu tepatnya di mana itu. Yang paling tahu jalan sukses kita masing-masing adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Jadi kalau mau tahu jalan sukses kita masing-masing, yang paling sederhana adalah berdoa dan berdoa. Hanya saja kita selama ini tidak mengabaikan pentingnya doa. Dan tidak faham bahwa doa tentang jalan itu yang paling penting. Jadi mulai detik ini kalau nanti berdoa, jangan lupa ketika berdoa meminta jalan yang lurus, itu harus sangat khusyuk, kalau perlu diulang-ulang. Harus sangat khusyuk, kalau perlu diulang-ulang. Nah masalahnya, karena manusia ini kan kadang percaya kadang tidak gitu ya. Kita percaya bahwa doa itu ada kaitan sama nasib kita, tapi kita ragu-ragu, masa sih doa bisa membuat kita sukses gitu. Nah ada pendekatan kedua, gini, sebenarnya kita ini siapa sih? Untuk apa kita diciptakan? Apakah untuk menuhin bumi ini saja, atau ada sesuatu, atau ada tugas? Jadi pertanyaannya, kita punya tugas hidup nggak? Pasti punya. Kenapa demikian? Karena kita ada. Tugas itu definisinya adalah alasan keberadaan, itu tugas. Jadi Anda sekarang ada nonton kuliah ini, itu karena ada tugas, yaitu belajar.
nanti Anda ada di kantor juga karena punya tugas. Anda ada di rumah juga karena punya tugas. Sehingga ketika kita dilahirkan dan ada di bumi ini, berarti kita punya tugas. Itu sebabnya jangan pernah ingin bebas tugas. Banyak orang yang pada saat pensiun pikiran adalah ingin bebas tugas, berarti bebas dari alasan keberadaan. Banyak cerita orang pensiun, uangnya banyak, sakit, meninggal karena dia merasa tidak punya alasan untuk hidup lagi. Nah, kalau kita punya tugas, rupanya tugas kita masing-masing ini sangat unik. Setiap orang punya tugas yang berbeda. Karena begitu banyak pekerjaan yang ada di bumi ini yang harus dilakukan oleh mereka-mereka ini. Nah, kalau gitu gimana? Berarti ada kaitan nggak antara tugas yang unik dengan perangkatnya? Contohnya begini. Tentara kira-kira dikasih apa agar mereka berhasil jalankan tugas? Pasti diberikan yang namanya senjata dan peluru. Kalau dokter, seharusnya diberikan yang namanya alat suntik, stetoskop, dan obat. Kalau teknisi, obeng dan tangkat. Nah, sekarang mungkin apa enggak pemberi tugas menukar-nukar perangkatnya. Misalnya tentara diberikan obeng dan tang. Dokter diberi senjata dan peluru. Teknisi diberi alat suntik. Mungkin apa tidak perangkat yang diberikan pada orang yang ditugasi sengaja dibuat yang salah gitu. Nggak mungkin kan? Kalau kita ada kaitan antara perangkat yang diberikan dengan tugasnya. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita mau tugas kita ini, maka carilah perangkat unik kita masing-masing. Kalau ingin tahu tugas kita masing-masing, carilah perangkat unik kita masing-masing. Apa uniknya kita? Kita akan bahas berikutnya. Jadi ada dua hal dalam menemukan jalan. Yang pertama adalah doa dan doa. Ini harus. Yang kedua adalah galilah fitur unik kita masing-masing. Fitur unik itu bukan warna kulit, bukan penampilan, bukan tinggi badan, bukan gender, bukan agama. Fitur unik adalah perangkat unik yang Allah berikan pada setiap manusia untuk bisa jalankan tugas yang unik. Dan itu ada dua. Yang pertama adalah fisik, panca indera. Yang kedua adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Yang pertama menghasilkan potensi seperti ini. Menyanyi, memasak, catatan, melukis, dan sebagainya. Dan ini kita kenal sebelumnya sebagai bakat. Kali ini saya katakan ini sebagai kekuatan atau potensi kekuatan. Jadi bakat didefinisikan sebagai kata kerja, tapi oleh saya digeser. Kata kerja itu potensi kekuatan, sesuai dengan buku yang saya baca. Yang kedua, sifat itu menghasilkan potensi jualan, negosiasi, mengelola, memotivasi, mengajar, dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya yang kita kejar ketika kita sekolah. Ya. Cuma kita lupa bahwa kita punya keunikan sifat yang produktif. Jadi hari ini kita akan bahas ini, di mana personality yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas ini dinamakan bakat. Jadi hari ini definisi kita adalah bakat adalah sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Ya. Sebelum masuk yang ke berikutnya, kita masuk ke video. Ada dua video yang akan tampilkan hari ini, yaitu pertama apa? Kita video sekarang ya. Udah masuk video ini. This lesson that Allah teaches us, about favor and being, harm touching you,
all of us in this dunya have been given a limited number of ni'mah and a limited number of shar. Right? On the one hand, Allah has decided what our rizq is going to be. Our rizq, our provision includes our money, but it also includes our friends. It includes our families, our rizq. Our knowledge is our rizq. The people who teach us is our rizq. The people who learn from us are our rizq. Our children are our rizq. Every good you have in your life is basically your rizq. And you have you don't have an unlimited amount of this stuff. Where do you get the unlimited stuff? You get that in Jannah. Here, there's a limited supply of what you're going to get. It's written for you. Then on top of that, there's a limited number of challenges that you're going to face in this life. Allah is not going to give you any more or any less than what He's written for you. That's it. It's declared, this is what your lot in life is. Now if you internalize that, then your challenges and your opportunities, if you put it in that language, then your challenges and your opportunities are not the same as my challenges and my opportunities. Okay? They're not the same. And sometimes Allah opens a door of opportunity, but you refuse to walk through it. Like He opened it, and you could have reaped a lot of reward from it, but you chose to not walk through it. And then you end up suffering. And then you end up blaming Allah instead. So now, if this is the case, everyone has a different lot in life. Everyone has a different set of challenges, a different set of opportunities. Then the question arises, why? Why not all of us have the same thing? Why not all of us have the same set of challenges? Make it consistent. The next ayah answers that question. He says, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Tell them, let everyone work. Everyone should work. كُلٌّ يَعْمَلُ actually means everyone should try to work. When a mudari' becomes a sifa, it's actually in the meaning of trying to do something. Everybody should try to work on their shakila. Now what is shakila? Shakl in Arabic is form. Shakl is the appearance of something and the mold of something. Okay? You can even say the shape of something is shakila. In a figurative sense, you can call it, I use psychological terminology now, your predisposition. You're pre-programmed a certain way. Some people have a good sense of humor, some people are very serious, some people are oriented towards science, others towards literature, some are very artistic, some are, they have a hard time figuring out what they are, but they know how to have a good time. There are people with different personalities, different shakilat, you can say. Allah says everybody, first of all, recognize what Allah has given you, what kind of personality Allah has given you, and then work in accordance with that. In other words, shakilah, you see the ta marbuta at the end, makes it actually a marra, meaning an instant, an individual thing. Not two people have the same shakilah. Allah made personalities very, very, very different. And everybody should try to figure out what their personality is like as much as they can. And then, in accordance with that, figure out what is the most they can make of their opportunities. What are the most they can, and what are the challenges in their personality, what are some shortcomings they have, and how can they overcome them. This is actually a very powerful concept at the individual level, but it's so powerful that Allah in another place in the Qur'an even describes this at the level of nations. One of the names for nations in the Qur'an, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Shu'uban comes from the word sha'ab or shu'bah in Old Arabic, which actually means a dent or a crack in a wall. An imperfection is a sha'b. It's an imperfection. As if to say every nation has some good qualities, but some quirks. And nations have to get to know each other so they learn from each other's strengths. Because one nation's strength is another nation's weakness, and one nation's weakness is another nation's strength. In my culture, there are some things that are really bad. I should learn from another nation. Like if I'm a Desi, our dietary habits are really bad. So maybe I should learn from another nation that has much healthier eating practices, whose 70-year-olds go jogging, where our 40-year-olds are on a cane. So maybe there's something wrong with our culture that we can learn from another culture. That's at the level of nations even. But even at the level of an individual, if someone's able to recognize their weaknesses, then they're able to make connections, make friends, put themselves around people that cover for that weakness. That they recognize that weakness and they cover for that weakness. You see, if you surround yourself with people that have the same weaknesses as you, they have the same problem as you. Like if you have a terrible sense of humor, you have no restrictions on your sense of humor, and you become friends with other people who also have no breaks in their sense of humor, not very good things will come out of that relationship. Maybe someone in this relationship should have what? Some sense of, okay guys, that's enough. Let's cut it out. You see what I'm saying?
Somebody has to be there. But if, by the way, if everybody's super serious, and you're serious and all your friends are super, that's a very depressing life. You need somebody to stir things up. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Now in terms of deen, in terms of what Allah wants you to do with your life, everybody should, instead of complaining, or you only get happy when good things happen, and you get super depressed when bad things happen, the reality of it is, each of you will have your share of good and bad in this world, and you need to make the most of it given your personality, given your shakila. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Then your master knows who is more guided in terms of a path. You know, and he didn't say as-sabil either, he said sabilan. He made it, actually, this is a tamyiz of it, in terms of a path, suggesting that each one of us will have a course, depending on our shakila. Now, Oke, apa yang dapat dipelajari dari video ini? Kita lanjut ya. Yang pertama adalah setiap orang harus bekerja sesuai dengan personality-nya atau sifatnya. Karena rupanya Allah sudah menanamkan sifat ketika kita diciptakan untuk tugas tertentu. Misalnya beginilah, ada orang keras kepala gitu. Bagus nggak keras kepala? Beberapa orang bilang kurang bagus. Tapi ternyata keras kepala dibutuhkan untuk peran-peran seperti debt collector atau pengacara atau beberapa tipe salesman atau beberapa tipe pemimpin. Jadi orang harus berusaha sesuai dengan sifatnya. Kebayang kalau kita sekolah sesuai dengan sifat, kerja sesuai dengan sifat, maka itu gue banget, sehingga menyenangkan sekali sekolah dan bekerja. Kedua, karena setiap orang pasti memiliki kekuatan dan kelemahan, maka dibutuhkan kerjasama. Jadi konsep bakat dan kekuatan ini, setelah menemukan kekuatannya, maka perlu kerjasama untuk saling mengisi dengan cara menghargai kekuatan pasangannya dan mengisi kelemahan pasangannya. Oke, isu kedua sekarang. Tadi kan isu tentang kerja keras gitu ya, atau bakat. Isu tentang nature dan nurture. Ini isu yang sudah ratusan tahun berbeda pendapat. Intinya begini, sebenarnya manusia bisa berubah nggak sih? Itu pertanyaannya. Apakah manusia bisa berubah? Sebagian besar orang berpendapat manusia bisa berubah. Sebagian besar. Tetapi kalau kita mulai kembali kepada kenyataan. Anda pernah ikut pelatihan motivasi? Pernah ikut pelatihan motivasi? Berapa lama kita tetap termotivasi? Ada yang keluar dari ruangan itu sudah hilang, ada yang 3 hari, ada yang 3 bulan gitu. Akhirnya kembali ke aslinya. Anda pernah ikut pelatihan team building, di mana perusahaan mengirim kita dengan biaya tertentu untuk membuat kita nanti bisa bekerja sama? Kenyataannya setelah kembali dari tempat pelatihan, kerjasama tetap tidak berubah. Jadi yang benar yang mana ya gitu? Bisa berubah atau tidak? Kalau tidak bisa berubah, ternyata masih ada juga yang namanya nurture. Kalau bisa berubah, ternyata masih ada juga konsep yang yakin manusia itu nature. Nah, lebih dalam dari itu, coba kita lihat. Ada satu tulisan dari Daniel Goleman yang mengarang Emotional Intelligence. Dia mengatakan begini, walaupun studi menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi dari training, tapi kebanyakan tidak tahan lama. Jadi sebentar balik lagi. Sehingga ada seorang psikolog terkenal di Amerika yang membuat buku yang namanya What Changes and What Doesn't Change.
ternyata di dunia memang ada dua kelompok. Ada kelompok yang yakin sekali manusia bisa berubah, yaitu kelompok behavioris, psikoanalisis, Marxis, sama self-help industries. Ada kelompok lain yang yakin manusia bisa tidak berubah, yaitu pharmaceutical, biologis, dan extreme right. Coba kita perhatikan. Behavioris itu memang konsepnya adalah yang diubah bukan sifatnya, tetapi kelakuannya. Ya, orang yang tidak rajin bisa menjadi rajin. Orang yang tidak teliti bisa menjadi teliti. Jadi yang diubah bukan sifatnya tetapi kelakuannya. Psikoanalis itu memang muncul setelah Perang Dunia Kedua, di mana tugasnya menyembuhkan mereka-mereka yang punya masalah mental, sakit jiwa. Jadi mengubah dari yang sakit menjadi sembuh. Marxis ini konsepnya adalah manusia itu seperti robot, harus bisa berubah sesuai dengan keinginan dari pemimpinnya. Kemudian self-help industries juga konsepnya adalah mengubah manusia. Sebab kalau mereka bilang saya tidak bisa ubah, maka tidak laku. Gitu. Namanya juga pelatihan-pelatihan kan. Sisi lain, pharmaceutical, biology itu lebih ke arah DNA. Dan yang menarik yang saya kasih warna ini, Marxis dengan extreme right. Rupanya extreme right itu maksudnya adalah mereka-mereka yang beragama. Kenapa? Karena di agama itu disebutkan bahwa setiap orang memang memiliki sifat yang berbeda-beda, diciptakan dengan bakat yang berbeda-beda. Jadi kelihatannya antara bakat dengan agama ini akan sangat berkaitan gitu. Behavioris begini, contoh nih, dia punya satu rumus yang dipakai selama ini. Misalnya gini lah, kita orang Indonesia itu rata-rata kan tidak disiplin. Bagaimana cara membuat orang Indonesia yang tidak disiplin menjadi disiplin? Yang termudah adalah bawa saja ke Singapura. Begitu turun pesawat terbang, maka langsung disiplin. Tidak berani nyeberang sembarangan, tidak berani buang sampah sembarangan, tidak berani kalau tidak ngantri. Kok bisa sih? Karena di sana kalau buang sampah sembarangan harus bayar denda $500. Kalau nyeberang sembarangan harus bayar denda. Kalau tidak ngantri tidak didenda. Akan tetapi masyarakat akan berteriak. Jadi malu orang kalau tidak ngantri. Artinya apa? Artinya memang bisa diubah dengan rumus yang namanya Lewins. Jadi behavior itu fungsi dari personality dan lingkungan. P-nya tidak berubah. Jadi untuk mengubah sifat orang, ubahlah lingkungannya. Kayak tadi kan Singapura langsung berubah itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah rumus ini berlaku pada semua kegiatan? Apakah benar rumus ini berlaku pada semua kegiatan? Misalnya begini, saya nggak bisa melukis. Kalau saya didenda bisa melukis nggak? Atau kalau saya dibawa ke Roma sana yang penuh dengan pelukis, bisa melukis nggak? Nggak mungkin kan? Atau saya tidak bisa berjualan, memang tidak punya kemampuan jualan. Kalau saya didenda, kira-kira bisa jualan nggak? Nggak mungkin. Jadi ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak berlaku menggunakan rumus ini. Nah itu saya definisikan sebagai dua, ada hard activity, ada soft activity. Hard activity ini adalah aktivitas yang dapat digantikan oleh mesin atau komputer. Sedangkan soft activity itu aktivitas yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau komputer. Jadi rumus tadi berlaku untuk yang hard activity. Untuk yang soft tidak berlaku. Berikutnya adalah kita lihat slide atau video dari
Al-Isra 85 yang menggambarkan bagaimana menemukan ini. Silakan. Which raises another question. Where did these different personalities come from? How come we have different personalities? You know, in psychology studies, they study genetic twins. One's favorite color is blue and the other's favorite color is purple, and they're like, we can't figure this out. Genetically, they're the same. Because some said your personality is a product of your genes and your environment, right? Nature and nurture. But then they can't figure out these cases where the nature is the same, genetically they're the same, and they're brought up in what? Same household. So their nature is the same and their nurture is the same, but this guy likes bicycles and that guy likes boats. Or whatever, This one's into sports and that one's into chess. And they can't figure this out, Genetic twins, how can they do this? Allah Azza wa Jalla actually answers this question. And He says, there is something mysterious about you and what's going on inside you. The next ayah is, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. They ask you about the ruh, the essence of the human being. By the way, ruh, interesting word in Arabic. Associated with rawh, like farauhun wa rayhan, joy, pleasure, contentment, satisfaction. There's something inside of us that is the source of our happiness, is the source of our contentment, and it's distinct to each and every one of us. We can only know very little about it. Allah says, they ask you about the ruh, tell them the ruh is from the command of my master, min amri rabbi. Shah Waliullah Dehelvi rahimahullah used to argue that there are two worlds of Allah's doings. There's the alamul khalq and alamul amr. Alamul khalq, the world of creation, and the world of command. And what he meant by that is that Allah created this universe, a physical universe, in which there are certain laws that govern it. It's dictated by time, for instance. When you plant a seed in the ground, it doesn't just pop up into a tree, right? There's a process by which it turns into a tree. A baby doesn't just turn into a man overnight, or a woman overnight. There's a process, there's a time. And this is the world of khalq. Allah made things with tadarruj in the world of khalq. There's a process and progression in the world of khalq. But there's the alam of al-amr. There's the world of amr, where Allah commands something and it comes into full formation to perfection when? Instantaneously. Like the angels are from what? Alam al-amr. The ruh is from what? Alam al-amr. The Quran is from Alam al-amr. Right? So there's this unseen world where things happen. They're first of all not limited by time like we think of time. They're not limited by distance like we think of distance. They're not limited by process like we think of process. It's its own entity, the world of al-amr, the amr of Allah. Which is why, when amr is mentioned, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. When He says amr, He gives the amr that it should be, and it comes into existence immediately. It happens immediately. That's the world of Allah's amr. And these two worlds seem to be separate most of the time. In us as human beings, we actually have our physical growth is from alam al-khalq, and our spiritual entity belongs to alam al-amr. Prophets alayhimu salatu wasalam are teaching people, but their teachings come from where? Alam al-amr. And the miracles that they're given, which break alam al-khalq, because they belong to alam al-amr, right? So the fire stops burning in Ibrahim alayhi salam's case, that's from the amr. Now Allah is saying that your ruh, something inside you, belongs to alam al-amr. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. It's from the amr of my Rabb. And how much do we know about angels? How much do we really know about, the world of amr? Not much. We can have some idea that whatever Allah tells us we can have, otherwise it's entirely unseen and unexperienced to us. So actually what we're learning then is, there is something inside of us, inside of you and inside of me, that is the essence of my personality, and yet I know about it very little. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. You have been given about knowledge, from within knowledge itself, very, very little. There's something inside us so powerful that we can't even know it ourselves. Now, think about this in retrospect. The human brain, the physical brain. This is not a ruh. This is just some gray matter and some electrical signals going off between microscopic cells over here. This stuff, how much do neuroscientists know about the brain? After all this research, they tend to say we know almost nothing. We're only beginning to scratch the surface. And that's within alam of what? Al-khalq. So how are we going to know anything really about alam al-amr, the ruh? So what Allah is teaching us then is that we have to go on this expedition. When you work towards your predisposition, you will discover more about yourself. You will not discover who you are until you put yourself to work. And this is the lesson I want to leave you with. Young people nowadays, especially young people nowadays, say, I don't know what I should do.
It's not telling me what I should do. What should I major in? What kind of job should I do? And they don't do anything. And they get 30 bits of advice from someone. Then they go to someone else and get another 40 bits of advice. Then they go to someone else and get another 50 bits of advice. And they have all this advice from all these people, and they say, well, I asked 100 people and I got 100 different kinds of advice. Yes, that's because you asked 100 people and you got 100 different kinds of advice, because human beings are individuals. They're going to give you individual advice. Until you put yourself to work, you're not going to discover who you are. You're not going to know your strengths, and you're not going to know your weaknesses. Stop being afraid of work. Stop being afraid of jumping in, trying something, failing. Failure is good for you. It exposes the holes in the wall. It exposes what you need to work on. It also exposes the few things that you are good at, and maybe you should refine them even more. But that does not happen until you grind it out, until you throw yourself in the middle, in the mix. You know, I'd like you to think of the fact that, you know, our ruh is from alam al-amr, but this life that Allah gave us here, in which we can put ourselves to work and discover ourselves, is not an unlimited life, is it? So, between coming of age and sleep, and then old age where you pretty much become senile, we don't have a lot of years to figure ourselves out, to put ourselves to work. So don't be afraid to try things. Allah has given us this incredible adventure in the world. Don't be scared to try stuff. Try it. I mean, the fact that you've taken the adventure to try to learn Arabic is cool, but this is just the beginning. Try things in business. Try things in your education. Try things in, you know, try a different kind of job. Try things. Oke. Jadi video ini menjelaskan tentang ayat Al-Isra 85, di mana ternyata di dalam personality kita ada intinya yang membuat kita bahagia, kita puas, segala macam yang disebut ruh. Dan yang menarik adalah rupanya Allah memang tidak memberikan banyak pengetahuan tentang ruh kita masing-masing. Itu sebabnya menemukan diri tidak mudah. Jadi kalau kita dibilang harus be yourself, bingung. Myself itu yang mana sih gitu. Dan banyak buku tentang menemukan diri yang sulit prosesnya itu. Tapi ada clue-nya tadi disebutkan bahwa kalau kita mau tahu diri kita, ya just do it. Lakukan sebanyak mungkin aktivitas. Ya, kalau mau tahu diri kita, lakukan sebanyak mungkin aktivitas. Masalahnya aktivitas yang mana, karena ada begitu banyak aktivitas di dunia ini, bahkan kata kerja di kamus itu ada 13.000. Yang kita cari adalah aktivitas yang produktif, karena bakat ini tujuannya untuk aktivitas yang produktif.